Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenali Potensi Kena Tipu Akibat Anda Terlalu Panik ketika sedang gagal bayar kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik, dan akibat dengan adanya kondisi finansial yang sedang kurang baik ini, kondisi finansial yang sedang carut marut ini, pada akhirnya Anda memilih atau dengan terpaksa pembayaran hutang kartu kredit atau KK Anda batuk-batuk atau stop total. Batuk-batuk tuh kadang bayar seadanya, bulan kemarin kadang bayar seadanya, bulan selanjutnya kosong total, bulan selanjutnya lagi kadang bayar lagi, atau bahkan itu tidak bijak. Kalau memang Anda tidak dalam kondisi baik, dalam kondisi finansial, jangan pernah ragu, jangan pernah untuk melakukan prosedur seperti yang saya istilahkan batuk-batuk tadi, karena itu tidak menyelesaikan perkara, tanggung, dan nanti endingnya adalah uang yang Anda bayarkan itu semuanya besarnya yang Anda bayarkan diverseskan bunga dan denda dan keterlambatannya ada, dan mungkin terjadi over limit, itu sama dengan Anda hanya membuang uang yang Anda bayarkan itu sia-sia tanpa mengurangi jumlah hutang yang terjadi. Dan di video yang Anda saat ini lihat, kita sudah berada di tanggal 4 April 2022, dan itu artinya kita sudah dalam bulan suci di mana rekan-rekan saudara-saudara kita yang beragama Muslim telah menjalani ibadah puasa. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda dapat lancar sampai akhirnya nanti bisa merayakan Idul Fitri. Dan sebelum saya melanjutkan ke topik kita, saya ini membahasnya adalah ketika Anda itu panik. Ketika Anda panik, itu sebenarnya ada potensi gundah gulana akal sehat Anda tertutupi oleh kekalutan, logika rasional Anda terbutakan, sehingga Anda akan bisa kena tipu untuk mainnya bypass. Jadi ini terjadi ketika bulan suci puasa telah dilalui atau sedang berjalan dan menuju ke Hari Raya Idul Fitri, adalah bulan-bulan gencarnya kedatangan debt call. Debt call adalah penagihan yang dilakukan oleh bank dengan cara mendatangi.
dan yang tidak kalah gencarnya dan tidak selalu stop ada senantiasa adalah deskol. Deskol adalah penagihan melalui telepon. Nah, di sini saya bahas dulu ya. Tadi ada yang baru batuk-batuk, kadang bayar, kadang tidak, dan saya sarankan stop cara itu, berhenti total. Dan di sini saya memberi juga pesan pada orang-orang yang sudah akibat kondisi finansialnya memang tidak ada uang, tidak bayar total. Tapi Anda belum menguasai trik. Anda belum menguasai jam terbang yang tinggi. Saya mengatakan saya berbagi wacana, saya berbagi edukasi pada Anda dan sekalian yang sudah tadi saya sebutkan, khususnya yang sedang mengalami gagal bayar utang kartu kredit. Tidak lain tidak bukan adalah saya mengantisipasi agar supaya Anda tidak mengalami ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga juga. Jadi ketika Anda ini sedang awal mula berhenti membayar hutang kartu kredit, itu yang terjadi saya pastikan dari collection departemen internal bank itu terlalu overacting. Jadi saya mohon, jika mungkin ada pejabat OJK atau dari kepala divisi penagihan kartu kredit, saya himbau khususnya pada kepala penagihan kartu kredit, dan saya himbau kiranya pimpinan atau pejabat OJK untuk bisa meninjau kembali tata cara penagihan yang saya anggap ini keliru. Saya anggap ini keliru, dan jika ini tetap Anda lakukan, bagian divisi penagihan kartu kredit, tidak jarang ini berpotensi debitur yang saat ini sedang mengalami kesukaran ditunggangi oleh, mohon maaf, saya bukan mengatakan kolektor, tapi oknum, seorang oknum yang kebetulan berprofesi kolektor, ditunggangi, dimanfaatkan, dibuatkan skenario sehingga malah akhirnya debitur yang tadinya mengalami kesukaran tadi terbuai, tertipu akan trik yang akan dilancarkan oleh oknum kolektor tadi. Jadi saya bahasnya adalah yang akan saya keluhkan, yang akan saya bagikan ke sini di video ini adalah cara bank menagih ketika pemegang kartu kreditnya itu sedang batuk-batuk atau telat bayar. Itu caranya overacting sekali. Dari durasi 1 minggu telat sampai durasi 2 minggu, sampai durasi 3 minggu, sampai durasi 4 minggu, itu atau let's say katakan sampai 2 bulan, itu overacting sekali. Bagaimana debitur yang saat ini sedang macet tidak panik jika cara Anda itu dengan menteror, menelpon fixed line. Kalau ternyata debiturnya adalah punya kantor, tempat bekerja, fixed line ditelepon terus, rumah juga ditelepon terus, handphone juga ditelepon terus. Berarti ini sudah ada 3 pipa
fixed line. 2, misalkan punya kantor, punya tempat tinggal. Handphone ini di breakdown lagi menjadi 3 saluran. 1 diserang SMS, 1 lagi diserang email. 4 malam, Yang ketiga diserang melalui chat atau telepon platform WA. Yang keempat diserang melalui email. Dan itu ketika ada klien yang datang ke tempat saya, diperlihatkan ke saya. Tinggal tergantung ya. Kalau klien yang batuk-batuk ini kebetulan cuma punya sedikit kartu kredit, ya tinggal nanti Anda bisa saya kasih gambaran dikali berapa. Hanya punya satu kartu kredit, itu yang terjadi penelponan 139 kali miss call, karena klien saya tidak berani mengangkat. Chat itu karena tidak dibaca itu terkumpul hampir 200 chat yang belum terbaca, dan dari 3 atau 4 nomor dari bank yang sama. Email kira-kira ada 12 kali. Telepon fixed line tidak bisa dihitung karena klien saya yang datang tidak menjumlah. Dan saya katakan pada klien saya bahwa itu diangkat kalau Anda orang yang baru aja mengalami gagal bayar utang kartu kredit dan Anda tidak menggunakan strategi saya, Anda jelaskan sampai berbuih-buih, belum bisa bayar akibat apapun itu. Umpama kebetulan saya habis operasi, saya sedang sakit, saya sedang habis biaya yang cukup banyak, dia atau kolektor tidak mau mentolerir. Emang gua pikirin, yang penting kamu bayar. Atau umpama klien saya kebetulan sedang ditipu oleh teman kerjanya, atau gara-gara yang saat ini baru trending adalah money game. Kalau itu masih wajar, bang emang gua pikirin. Tapi kalau untuk sakit itu seharusnya bang harusnya mentolerir. Dan ketika sudah dijelaskan berbuih-buih, ditutup teleponnya, tidak sampai durasi 5-10 menit akan ada penelpon dari yang bank yang sama, menagih nomor kartu yang sama, orangnya berbeda. Dan itu berulang-ulang. Jadi itu strategi yang sangat konyol yang membuat card holder ini panik, tidak nyaman, dan pada akhirnya ketika ada bisikan, istilahnya bisikan iblis untuk sesuatu yang nyaman, tidak jarang yang tadinya mungkin ada dana terakhir yang bisa digunakan untuk diupayakan oleh debitur yang saat ini sedang macet, karena tidak nyaman dan kena bisikan iblis ini malah dibayarkan kepada
yang membisikkan. Jadi saya ceritakan potensi kena tipu itu. Yang pertama adalah atas dasar klien saya ini mendapatkan WA, dan saya pastikan ini adalah kesalahan dari bank. Jadi itu yang memberikan nomor debitur yang saat ini sedang macet, sehingga ada orang yang bisa me-WA ini pasti orang dalam Anda 100%. Karena satu kata, baru saja macet. Ini langsung ada WA yang akan saya bacakan, tapi tidak saya baca tak tempel karena ini menyangkut kredibilitas dan menyangkut privasi. Mohon maaf Bapak atau Ibu, perkenalkan saya dengan Ella. Saya ingin menawarkan penutupan kartu kredit _KTA, dan saya bisa bantu dengan solusi 1. Reschedule atau cicilan tetap sesuai dengan kemampuan. 2. Diskon langsung lunas 40 sampai 60%. Jika Anda berminat, hubungi Ella di 083XXXX997. Abaikan jika tidak berkenan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Dikasih emoticon. Saya kasih contoh yang kedua. Motifnya hampir sama. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, Rio dari konsultan hukum Bahagia Selalu. Di sini Rio memberikan jasa penutupan kartu kredit dan KTA dengan 2 solusi. Yang pertama, cicilan flat dalam garis cicilan flat kurung buka tetap kurung tutup, bunga 0%. Yang kedua, diskon pelunasan sebesar 30 sampai dengan 70%. Clear SLIK dan handle kolektor. Hubungi Rio handphone 089 XXXX 48, website _2 https://2 bahagiaselalu.com.
nomor legalitas OIAEE 01.18 tahun 2007. Contoh, misalkan Bapak atau Ibu punya kartu kredit dari ATBK dengan limit 100 juta. Di sini Rio akan bantu ajukan diskon di angka 60%. Jadi Bapak atau Ibu cukup melunasi 40% ke pihak bank. Untuk pelunasannya pun 8 bulan ke depan sampai 5 tahun ke depan. Bila sudah diproses oleh kantor kami, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membayarkan minimum payment atau full payment dan cicilan KTA-nya. Silahkan bertanya-tanya dulu dengan saya, Rio. https://wami-mi+6289xxx48 dan terima kasih. Jadi di sini ada oknum deskol Anda atau ada oknum card center Anda. Saya lebih menebak ke oknum deskol, karena yang tahu nomor data-data debitur macet ini adalah deskol. Itu main kong kali kong. Jadi data ini dijual kepada siapa kita tidak tahu. Intinya mereka itu adalah penjual jasa yang boleh saya katakan nanti endingnya adalah tipu-tipu. Mereka bisa punya database tersebut. Ini berarti tidak lain tidak bukan ada konspirasi. Bagaimana tidak panik debitur jika Anda lakukan teror seperti yang tadi saya katakan. Tadi baru satu kartu kredit. Lah kalau punya 2, lah kalau punya 3, lah kalau punya 4, lah kalau punya 5, berapa ratus miss call yang ada? Berapa ratus SMS yang ada? Berapa ratus telepon fix line entah itu kantor, entah itu rumah berbunyi. Belum lagi yang diserang adalah ditambah dengan keluarga serumah yang tidak dihubungi. Dan orang secara logika menganggap bahwa apa yang tadi sudah saya bacakan itu sebagai oase ketika seseorang mengalami kehausan, kepanikan. Wah, ini dewa penolong saya. Dan saya garansi, saya pastikan, mereka ketika Anda telepon, yang ada adalah janji-janji manis. Dan saya akan buka modus operasionalnya. Yang pertama, mereka pasti menanggapi dari keluhan saya ditelepon terus, atau mungkin saya didatangi terus. Yang dikasih advice pertama adalah pengalian nomor telepon. Itu pasti. Kemudian pengalian alamat
pindah domisili, itu pasti. Dan ini jelas-jelas, dua cara ini adalah jelas-jelas cara pembodohan masyarakat. Bank ATBK itu tidak bodoh, dan saya sudah katakan pada Anda, selama Anda baru macet kurun waktu setahun, itu masih internal bank, kolektornya adalah dari bank. Dan ketika Anda sudah macet lebih dari 1 tahun, baru ada kemungkinan data itu dipegang oleh pihak ketiga. Dan ketika tadi saya katakan bahwa diganti nomor telepon pengalian, diganti nomor alamatnya, itu bank kan tidak goblok, tidak bodoh. Umpama saat ini dihandle oleh Tukijo, ya karena ini sudah ada kong kali kong. Jika tadi itu penyedia jasa yang menawari Anda untuk backup tadi itu adalah bisa mengena angin surganya, dan Anda teken kontrak dengan penyedia jasa tadi, Tukijo mungkin bisa diajak kong kali kong, nek kowe nagih Pak Hani alamat Patimura 34 Lompati, maka dari itu dia bisa menjanjikan nyaman di awal. Nah, tapi dia bisa mengamankan orang lapangan, debt call, penagihannya datang, tapi dia tidak bisa mengamankan penelpon. Karena penelponnya di bank itu puluhan, ratusan. Maka dari itu dia mencari strategi ganti nomor telepon pengalian. Ya mungkin awal-awal oke lah, bank tidak bodoh lah. Tapi sudah saya jelaskan berkali-kali di video saya yang lalu, jumlah penagihan lapangan itu tidak ada 5%-nya dari yang nagih telepon. Artinya kalau kita bilang 100%, penagih lapangan itu cuma jumlahnya paling 5%. Dan yang 95% itu adalah penelpon. Ini data kita, kalau kita macet lebih dari 2 tahun, dilempar sana, dilempar sini, seperti yang sudah saya kasih penggambaran, dilempar ke PT Pocong, dilempar ke PT Gendruwo, dilempar ke PT Kuntilanak, dan banyak sebagainya. Dan ketika itu sudah terjadi, dan Anda sudah tadi dijanjikan pengalian, dijanjikan ke rumah Anda tidak mungkin didatangi, itu adalah omong kosong. Selama budget yang Anda bayarkan pada biro pengurusan tadi masih ada, masih bisa untuk ayo happy bareng, kamu jangan nagih Pak Hani, ayo kita kumpul bareng, wedangan bareng, jangan nagih Pak Hani, oke. Tapi mereka ini rata-rata hanya pegang 6 bulan cycle-nya. Bank itu tidak bodoh, akan berganti-ganti. Dan ketika dana yang dikucurkan ke biro tadi tidak akan cukup untuk mengcover long term. Saya katakan bahwa gagal bayar hutang kartu kredit, dan selama Anda memang kondisi finansialnya selama tahun pertama belum beres, tahun kedua belum beres, tahun ketiga belum beres, karena memang realitanya saat ini cari uang tidak semakin mudah, tapi semakin susah. Dan ketika itu terjadi, ya akhirnya
bank ini kan saya sudah mengatakan di video yang lalu juga bahwa punya divisi spy, pencarian data. Entah itu cari dari medsos, Instagram, Facebook, atau apapun dan menemukan oh ini kira-kira ini, oh ini kira-kira saudaranya ini, oh kira-kira temannya ini. Mereka menyamar. Seperti kasus yang saat ini sedang kami tangani, menyamar sebagai kurir JNE. Dan harapan saya semoga perusahaan JNE, ada perusahaan yang besar, ada perusahaan yang bercitra tinggi, itu Anda tidak hangat-hangat tai ayam. Anda ini, nama Anda ini kalau Anda tidak bertindak secara hukum, nanti akan diremehkan oleh kolektor dan pencatutan nama Anda itu akan semakin lebih menjadi-jadi dan Anda sendiri yang akan punyang. Saya menghimbau selalu, jangan sampai perusahaan-perusahaan atau siapapun yang dicatat namanya ini cuman anteng diem saja, karena ini akan berdampak pada reputasi perusahaan Anda. Entah dia mencatat nama dari JNE, entah dia mencatat cara bohong, trik, tipu muslihat yang komplit, menelpon ke rekan kita, menelpon ke relasi kita, menelpon ke saudara kita. Lho sakjane iki Pak Hani iki tinggal ning ndi sih? Lho Pak Hani cik di Tasik Patimura di Gampang. Kebongkar. Trik yang tadi tipu muslihat ganti alamat, ganti nomor itu akan terbongkar. Loh sakjane nomor teleponnya Pak Hani iki sing piro sih? Loh Pak Hani iki cik 0851 0051 7473. Dan ketika itu sudah terbongkar dan sudah biro pembackup Anda itu sudah emang gua pikirin, atau bahkan dah Bu, bilang aja sudah diurus oleh kantor A. Dan ketika itu sudah tidak ada dana untuk sawer-sawer ke dekol, ya hancur, pasti datang. Maka dari itu saya pesankan pada Anda sekalian, sebuah indikator kalau Anda itu tidak tertipu, kalau memang biro jasa hukum, konsultan hukum Anda itu memang benar-benar berkualitas, tidak akan pernah mengajarkan Anda untuk escape, melarikan diri, memalsu data. Kalau memang biro jasa Anda atau konsultan hukum Anda atau mentoring Anda itu adalah yang benar-benar berqualified, rawe-rawe rantas, malang-malang mutung, tidak ada pengalian telepon, tidak ada pengalian alamat. Datang silahkan, no money, boro-boro no money, tidak akan ada uang. Aqua 1 gelas saja tidak akan pernah disuguhkan misalkan. Rokok 1 batang pun tidak akan dibagikan. Kita atau biro jasa yang benar-benar profesional akan memperjuangkan apa yang dimaui oleh debiturnya sebagai klien untuk menawar sesuai dengan kemampuannya. Kalau bank setuju silahkan keluarkan approval, kalau tidak setuju ya what do you want. Itu yang saya prihatinkan, itu yang ingin saya bagikan, potensi kena tipu jika Anda panik yang pertama tadi. Atau rata-rata setelah debt call datang, entah 1-2 hari ada selebaran yang masuk ke rumah Anda.
tapi motifnya tidak beda dengan yang tadi. Menawarkan jasa penutupan kartu kredit. Perlu saya jelaskan, perlu saya ingatkan. Kartu kredit itu stop bayar nunggak setahun. Otomatis kartu itu sudah tutup dengan sendirinya. Dan saya katakan, satu-satunya jalan, the one and the only. Kalau Anda mau mendapatkan diskon yang besar sesuai dengan apa yang Anda inginkan, satu-satunya jalan adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Debt call datang, welcome. Telepon bunyi, angkat. Dan ketika semua yang saya sarankan itu sudah Anda laksanakan, dan ketika Anda sudah katakan pada entah itu debt call, entah itu diskon, saya hanya mampu sekian. Boleh, ayo, tidak pun tidak ada apa-apa. Dengan berjalannya waktu, akhirnya debt call dan diskon ini akan menjadi speaker. Mau didatangi 1 hari 1 kali, mau didatangi 1 hari 2 kali, mau didatangi 1 minggu 4 kali, mau didatangi 1 bulan 3 kali. Klien atau debitur yang ditagih tetap tahu hukum, melek hukum. Dan dengan berjalannya waktu, nanti akan ada titik temu nilai. Karena daripada tidak terbayar dan itu write over atau dihapus buku kan. Jadi sebenarnya ya, kalau saya boleh bilang, yang bisa menyelesaikan problematika ini adalah ya Anda sendiri, dengan cara memperbaiki mentalitas. Jangan cengeng, jangan baper, jangan panik. Anda baik-baik saja mau untuk melakukan penundaan hutang kartu kredit atau KTA. Konsekuensinya Anda hanya sebatas kena SLK dan didatangi 2 tipe kolektor tadi. Satu lagi ya, sebelum saya menutup video, itu tadi tipe yang satu ya, ada WA atau ada selebaran 100%. Tidak akan ada orang yang tahu Anda sedang berperkara. Tidak akan ada orang yang tahu Anda sedang batuk-batuk membayar kartu kredit kalau ini tidak dari orang dalam. Bank, penerbit bank kartu kredit, bagian collection department, lacak staf Anda yang bermain 2 mata pisau. Satu sebagai penagih dan satu pura-pura sebagai pelindung. Dan jika itu tidak ada berantas, semakin nyonyorlah debitur Anda yang saat ini sudah terseok-seok masih kena tipu. Satu lagi yang akan saya pertegas adalah ketika debt call bertemu dengan Anda menawarkan membayar sejumlah dana, saya bukan berkatakan debt call tapi oknum debt call. Pak Bu, panjenengan bayar kula. Pak Ibu, Anda bayar dengan saya senilai 10% dari utang ibu bapak. 10 juta toh ibu toh, bapak utangnya, bayar saya sama 1 juta. Nanti sudah tidak akan ada mesin nagih datang.
Itu jika mana yang tipe debitur macetnya ini takut ketika didatangi. 1 juta tidak akan ada yang datang. Ya endingnya sama. Kena tipu. 1 bulan depan tidak ada yang datang. 5 bulan tidak ada yang datang. 7 bulan tidak ada yang datang. 8 bulan tidak ada yang datang. Setahun kemudian, debt yang tadi Anda bayar itu sudah tidak punya kuasa. Sudah diganti oleh bank dengan debt lain. Apa yang terjadi? Akibat Anda panik ketika akal logika Anda terbutakan dengan tawaran kenyamanan, Anda akan hancur. Saya katakan, ingin menyelesaikan hutang kartu kredit secara murah itu long term. Itu sebuah istilah lari maraton, bukan sprint, bukan lari jarak pendek, tapi maraton. Bukan seperti goreng tempe. Karena klien saya ada yang mengatakan, Pak, saya ini tiap hari dah ditelepon, minggu kemarin sudah ada yang datang, padahal baru 1 bulan. Sampai berapa lama ya Pak ya itu akan terjadi? Saya jawab klien saya dengan sebuah edukasi, bukan menjatuhkan. Halo Pak, ibarat mau hujan lebat, ibarat akan ada badai yang saat ini sedang terjadi di Anda ini baru angin sepoi-sepoi, baru ada mendung tipis, belum mendung gelap, belum hujan, apalagi badai. Saya katakan gitu. Ibarat tinju 12 ronde, itu baru ronde 1 Pak. Saya katakan begitu. Jadi kalau Bapak kepengen bayarnya itu mendapatkan diskon, mendapatkan potongan bunga, mendapatkan potongan denda, bahkan pokoknya banyak, itu harus long term. Ketika Anda bisa memprotek jasmani rohani Anda untuk defense dengan satu kata, saya bukan tidak akan bayar hutang. Saya mentargetkan 10 juta, saya mau bayar 3 juta. Lo kok kepenaan gimana? Membership saya atau Anda silahkan. Sejak 2004 saya macet di 2013. Artinya selama 9 tahun saya melakukan kewajiban saya dengan baik dan benar, dan ada take and give. Sudah ada keuntungan banyak yang saya sumbangkan pada perusahaan atau bank penerbit kartu. Dan ketika saya mengalami kesukaran, diskon dong. Dan kalaupun Anda tidak mau diskon, seperti yang sudah saya katakan, nama baik siapa yang mau beli. Kalau Aqua, teh botol, atau mungkin apa, yang butuh minum banyak. Tapi kalau nama baik saya, ya siapa yang mau beli, yang kecuali ya CV seperti ini. Jadi saya katakan, dan nanti kan saya pasang di akhir video. Jadi ini data kita ini diperjualbelikan seperti ini. Tempat saya untuk Bank BBS itu diperjualbelikan mulai tanggal 1 Desember 2021 dan akan berakhir 9 April 2022. Nanti saya pasang. Yang beli adalah PT Pocong Perdana misalkan. Nomor surat tugas 34E. Agensi supervisor
Hengki area 7YG84 ada cap 9 April 22. Nanti saya kan tempel ke Anda. Ya lama-lama PT Pocong, PT Kuntilanak, PT Gendruwo mau beli data saya, silahkan beli. Datang, saya tunggu. Telepon, saya angkat. Endingnya, sorry, Anda belum beruntung. Kondisi finansial saya masih belum baik dan saya masih mau menunda pembayaran. Setelah tanggal 9 April siapapun yang beli, silahkan. Saya tunggu dengan sukacita. Itulah yang saya kasih gambaran. Yang terakhir, ketika ada debt call memberikan tawaran skip ini itu, jangan Anda terbuai oleh bujuk rayu angin surga dari mereka untuk melakukan transaksi. Dan ketika Anda melakukan transaksi seperti yang telah saya katakan, saya garansi, saya garis bawahi, saya garansi Anda masuk dalam kategori sudah jatuh masih tertimpa tangga pulang. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Anda tidak sendirian. Omah Solusi Indonesia selalu menemani Anda, menanti untuk Anda ketika Anda galau. Anda silahkan telepon di nomor handphone 0851 00 517473. Bisa datang ke Jalan Patimura nomor 34 Solo. Bisa kirim email ke omahsolusiindonesia@gmail.com. Bisa juga melalui tulis di kolom komentar channel YouTube Omah Solusi Indonesia. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.